Shalom, selamat hari Minggu teman-teman sekalian, salam sehat bagi kita semua. Hari ini saya akan membagikan kembali firman Tuhan bagi kita. Pada hari ini kita akan belajar sedikit tentang sukses atau berhasil di dalam Tuhan. Ya, secara dunia kita juga bisa sukses di dalam Tuhan. Secara dunia ada paman saya, seorang dokter, adik dari bapak saya, dan dari 3 orang anaknya, 2 anaknya juga menjadi dokter. Nah, itulah artinya sukses secara karir atau secara dunia, ya. Namun dalam hal ini kita akan membahas tentang kesuksesan di dalam Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sukses kita lihat dari Alkitab, ada Musa, ya. Musa, Elia, ada juga Raja Daud, banyak hamba-hamba Tuhan yang sukses di dalam Tuhan. Apakah artinya sukses di dalam Tuhan? Tentu saja seseorang yang sukses di dalam Tuhan itu bisa menghasilkan murid yang sukses, atau pada biasanya anaknya juga menjadi hamba Tuhan kalau dia seorang hamba Tuhan. Dan kenapa kita cerita tentang hal-hal rohani? Karena tentu saja hal-hal yang rohani ini sampai kepada kekekalan. Tapi kalau cerita tentang dunia, itu hanyalah sementara, ya. Jadi apakah kita tidak perlu dunia? Tentu saja kita perlu. Kita perlu karir, kita perlu uang. Namun di sini saya mau sampaikan keberhasilan di dalam Tuhan. Musa itu berhasil, dikatakan bagaimana Musa itu bisa memuridkan Joshua. Jadi ada satu murid yang berhasil. Elia itu berhasil memuridkan satu orang muridnya yang bernama Elisa, ya. Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia ini, pada waktu dia bersama dengan muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, datanglah turun dari sorga, yaitu Musa dan Elia, ya. Jadi itulah penghargaan bagi Musa dan Elia. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak ada yang mati hanya daging. Ya, buktinya Musa dan Elia turun ke dunia waktu Yesus ada di dunia ini pada waktu itu. Bacalah Alkitab, saudara, ya. Kita akan belajar juga tentang Daud. Daud itu adalah hamba Tuhan yang berhasil. Ya, dia berhasil memuridkan anaknya menjadi penggantinya, yaitu Salomo. Ya, Salomo. Nah, namun pada saat ini kita belajar bagaimana Salomo itu gagal di dalam memuridkan anaknya. Nah, ini yang paling penting. Jadi Salomo adalah orang yang memiliki hikmat dan bijaksana paling pintar di dunia, ya, paling besar. Namun dia memiliki kegagalan, ya. Salomo itu memiliki 700 istri dari kaum bangsawan. 700 istrinya dari kaum bangsawan. Dari putri Firaun, dari putri Raja Edom, semua bangsa-bangsa ada istrinya. Nah, itulah karena hikmatnya. Dia memiliki 300 gundik. Ya, tentu saja anaknya mungkin lebih dari 1000, ya. Dan itu tidak dicatat di Alkitab berapa jumlah anaknya. Namun dari begitu banyak istri, begitu banyak anak, satu orang pun tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kerajaan Israel hancur, yaitu di tangan daripada anak Raja Salomo yang bernama Rehabeam. Ya, itulah kehancurannya. Jadi Salomo itu walaupun dikatakan berhikmat, tapi dia gagal. Dia dikatakan bukan orang yang berhasil di dalam Tuhan. Dia memang menulis kitab pengkhotbah, ya, kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu daripada Daud, ya. Kitab pengkhotbah itu tulisan daripada Salomo, ya. Nah, namun dia gagal. Kenapa Salomo gagal? Nah, disitulah yang kita harus belajar, ya. Saya percaya Salomo saat ini ada di kerajaan sorga. Dia ada di sorga. Namun kegagalannya kita belajar sedikit, ya, tentang Salomo. Salomo itu apa yang diminta Salomo? Dia meminta hikmat dan bijaksana, ya. Apakah salah meminta hikmat dan bijaksana? Tentu saja tidak.
Namun ada yang terpenting yang lupa dia minta. Seharusnya yang terutama dimintanya ialah hati yang takut akan Tuhan. Ya, apa? Hati yang takut akan Tuhan, itu seharusnya. Jadi Salomo di dalam tulisannya, dia mengerti bahwasanya yang terpenting itu apa pada akhir hidupnya. Tapi pada akhir hidupnya yang dia mengerti. Kalau kita baca tentang pengkhotbah, semuanya sia-sia katanya ya. Kekayaan, kejayaan, istri yang banyak, semuanya sia-sia. Kebun anggur yang banyak, semuanya sia-sia katanya. Mengapa? Justru karena hikmat ini yang tidak disertai dengan hati yang takut akan Tuhan, membuat Salomo terjatuh. Pada hari tuanya Salomo itu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Karena istri-istrinya dari bangsa yang bukan takut akan Tuhan, sehingga istri-istrinya, dia lebih mencintai istri-istrinya daripada Tuhan. Sehingga istri-istrinya membuat dia menyimpang kepada dewa-dewa kejijikan. Dia membuat dewa-dewa istrinya dan menyembah, memberikan korban persembahan kepada dewa-dewa daripada istrinya ini. Jadi itu kegagalannya. Dan dari kegagalannya itu juga dia tidak bisa, dari begitu banyak anaknya, tidak bisa satu orang aja pun meneruskan kerajaannya yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kerajaan Israel itu hancur di tangan anaknya Rehabeam. Begitu juga keturunannya. Mengapa? Karena hati yang takut akan Tuhan itu tidak ada di dalam hati anaknya Rehabeam. Karena itu dimulai daripada bapaknya Salomo, telah tercemari oleh istri-istrinya. Jadi menurut tulisan pengkhotbah yang ditulis oleh hamba Tuhan Salomo ini, bahwasanya hari tuanya itu dia telah berbalik, bahwasanya semuanya adalah sia-sia. Namun akhir kata Salomo begini. Pengkhotbah 12 pasal 12 ayat 13 saya bacakan ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dari penutup tulisan Salomo, dia berkata, akhir kata takutlah akan Tuhan. Dia telah menyadari, kalau tadi yang terutama dipegangnya, dimintanya kepada Tuhan, kepada Allah, takut akan Tuhan, tentu saja dia tidak akan sampai terjatuh seperti itu. Namun yang terutama dimintanya, aku meminta hikmat dan bijaksana. Itu permintaan bagus itu, tapi bukan yang nomor satu permintaan yang itu ya. Harus kita mengerti. Sering saya begini kepada jemaat di gereja kita. Saya berkata begini, apa yang mau didoakan? Apa yang mau didoakan? Jadi saya bikin perumpamaan. Ada berlian, ada emas, ada perak, ada kuningan. Yang mana yang paling mahal? Oh, semua berkata berlian. Yang kedua, emas. Yang ketiga, perak. Yang terakhir, kuningan. Kuningan sama dengan emas. Ya. Warnanya ya, harganya jauh. Mungkin 1000 kali lebih murah kuningan daripada emas. Namun, saya katakan kepada jemaat, bahwasanya yang kalian minta itu adalah kuningan. Tidak pernah meminta berlian. Yang minta Salomo ini apa? Yang diminta Salomo ini perak masih. Dia meminta hikmat dan bijaksana, itu masih perak. Ya. Seharusnya tadi minta berikanlah aku hati yang menyembah. Itu sudah emas. Tapi kalau dimintanya tadi, berikan aku hati yang takut akan Engkau ya Allah, itu adalah berlian. Jadi apakah kuningan? Kesehatan. Tadi saya tanya kepada jemaat di gereja kita di sini ya. Apa yang harus kita doakan? Ya, Pak, bangun, doakanlah supaya diberikan kesehatan, supaya ya diberikan murah rezeki. Itu masih yang terakhir itu. Jadi kadang-kadang kita ini nggak mengerti meminta yang terbaik kepada Tuhan. Yang kita mengerti hanya perkara daging, perkara dunia. Ya, berikanlah kesehatan, usaha kami diberkati. Sangat jarang jemaat itu meminta, berikanlah kepada saya
istri dan anak-anak saya hati yang takut akan Tuhan. Doakanlah Pak. Itu sangat jarang ya. Salomo meminta perak, ya, belum berlian, bahkan belum emas murni, ya. Jadi kita harus mengerti apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Mintalah yang terbaik, mintalah yang termahal kepada Tuhan. Yang terutama apa? Kalau Tuhan menyuruh Anda meminta, berikanlah hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hati yang bisa menyenangkan hatimu, itulah minta. Jadi seseorang yang berhasil di dalam Tuhan itu, apabila dia bisa membawa anaknya kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, keberhasilan saya, kalau dikatakan memang berhasil, anak saya juga menjadi hamba Tuhan. Haleluya bagi kita semuanya ya. Paulus itu berhasil di dalam Tuhan ya. Paulus itu berhasil. Dia ada anak rohaninya yang bernama Timotius, ada Titus. Mereka semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari kegagalan Salomo bahwasanya bukan hikmat bijaksana yang terpenting. Itu memang penting, tapi itu bukan yang terpenting. Kalau tadi saya gambarkan ada 4 itu jenis permintaan, berlian, emas murni, perak dan kuningan. Salomo masih minta yang ketiga, yaitu perak. Tetapi seandainya dia minta hati yang takut akan Allah, dia akan berhasil di dalam Tuhan. Dan saya yakin anak-anaknya juga tadi takut akan Tuhan. Jadi kehancuran kerajaan Israel itu di tangan kerajaan Salomo pada anaknya Rehabeam. Di situ seluruh suku Israel meninggalkan, yaitu Rehabeam. Hanya 2, yaitu suku Yehuda dan Benyamin yang tinggal. Dari situ kita belajar, teman-temanku, apa yang terutama dalam kehidupan ini, tetaplah minta hati yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita, anak cucu kita. Ya, saya rindu kita semuanya berhasil di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita mengerti tentang maksud Tuhan itu, kita akan berhasil di dalam Tuhan. Mintalah yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Saya nyanyikan sedikit pujian bagi kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Saya berdoa bagi kita semua. Bapa, aku berdoa bagi semua teman-temanku, kiranya Engkau memberikan kesuksesan, keberhasilan secara rohani, karena itu adalah yang kekekalan. Berikan pengertian demi pengertian bagi mereka, agar mereka tahu, agar mereka mengerti apa sebenarnya yang termahal bagimu. Berikan kami semua hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hati yang mengasihimu, hati yang menyenangkan hatimu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, aku memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat menikmati hari Minggu yang indah ini. Bye-bye semuanya.